dari beberapa kita tuh belum tahu nih Livio Cake. Iya, dari namanya aja udah jelas banget dia pasti menjual kue kan. Kita udah berbicara langsung sama ownernya nih, Elita Jovita. Iya, Elita Jovita ini adalah salah satu teman aku di SMK Koryesu. Tepatnya aku ngambil jurusan Desain Komunikasi Visual, sedangkan Elita ngambil Tata Boga. Oke, kita langsung bicara aja sama Elita. Lit, kenapa sih kamu tertarik banget sama Tata Boga? Awalnya dulu sih pas SD itu aku udah diajarin sama boboku kayak masalah-masalah kue basah yang kue tradisional gitu loh. Terus habis itu SD aku kan sering kan nginep di boboku, akhirnya mulai dari situ kayak aku mulai belajar. Terus akhirnya kayak seru ya ternyata gitu bikin kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kayak mulai SD bertekad kayak aku pengen masuk SMK gitu. Ya ternyata pas SMK kok lulus jurusan COVID. Ya, oh kan? Iya, kita jurusan COVID by the way. Lulusan jurusan COVID. By the way, kalau ada yang nggak tahu, Bobo itu adalah nenek atau oma, ya. Nah, jadi waktu kamu udah masuk nih ke SMK ambil jurusan Tata Boga, apa yang kamu rasain? Kayak biasa aja atau gimana? Sebenarnya seru. Dulu kan masih ada Pak Haji, seru banget kan. Terus habis itu sayangnya kita itu cuma masuk setengah tahun. Habis itu tahun selanjutnya kita kan COVID kan, terus libur total. Akhirnya ya udah di situ cuma belajar secara online aja, online. Terus apa itu dikasih teori-teori, rata-rata teori sih. Oke, Lid, kan pastinya apalagi waktu jurusan Tata Boga kan pasti butuh praktek kan. Sedangkan kamu itu lulusan pas COVID. Jadi kayak gimana sih kamu mengimplementasikan dari cara kamu masak, sedangkan itu kan butuh praktek gitu. Sedangkan udah kepotong waktunya. Nah itu, jadi harus rajin-rajin lihat YouTube atau enggak trial yang ada di TikTok. Kan dulu tuh sempet kayak pas corona langsung TikTok rame banget. Langsung kayak banyak tutorial masak gitu. Jadi ya lihat resep di situ terus dipraktekin. Oh berarti kamu mulainya tuh dari ya media sosial itu. Oke, Lid. Kan kita tahu nih kamu adalah owner Livio Cake itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang mendorong kamu untuk membuat bisnis itu? Sebenarnya pengen bisnis itu sebenarnya dulu iseng ya. Kan jadi temenku itu kayak bingung mau kado apa pas ulang tahun temennya. Terus kayak dan kebetulan aku tuh mau ngadu temenku kue terus kayak masa aku beli sih lah. Kayak aku mulai kayak coba deh bikin gitu sekalian dekorasi gitu. Terus kan akhirnya aku nyoba-nyoba bikin, terus lihat YouTube cara dekorasi biar mulus gimana, cara nulis. Soalnya dulu tuh bener-bener nulis tuh kayak susah banget gitu loh, kayak ya itu kan harus tangannya kan harus konsisten kan. Jadi terus kayak nyoba-nyoba, terus akhirnya kayak pas temenku mau ngadu temennya, habis itu kayak aku langsung kayak coba aja kue dari aku ya. Terus aku langsung kayak sejak itu langsung bikin brand, kayak bener-bener langsung yaudah deh boleh deh langsung bikin gitu. Terus langsung mikirin beberapa nama, mikirin beberapa logo, terus juga langsung tanggal kan itu temenku 1 Juninya kan. 1 Juninya aku langsung tanggal 29 itu langsung kayak mempersiapkan itu semua. Mempersiapkan semuanya kayak coming soon, bikin IG-nya, bikin apa-apanya, bikin stiker, bikin belanja bahan-bahannya. Jadi bener-bener langsung aku prepare. Susah nggak, Lid? Maksudnya kan itu kan dengan prepare waktu yang singkat untuk apalagi untuk Livio Cake itu sendiri sampai sekarang gitu. Susah nggak pas di tahap itu? Susah sih, soalnya kan dulu aku masih nggak tahu kayak foto-foto kan aku dulu nggak terlalu jago banget sampai menentukan angle dan lain-lain kan. Jadi kayak aku langsung kayak mikir terus nyari inspirasi Pinterest kayak gitu tuh biar estetik, terus gimana cara kenalin produk ini gitu kan. Terus akhirnya kayak aku nyoba dari packagingnya dibikin kayak seestetik mungkin itu, dan aku packagingnya kayak berusaha ngurangin plastik. Oh, berarti eco-friendly itu kan ya? Eco-friendly, soalnya dari sendoknya, terus dari dari sendoknya sendiri kamu juga perhatiin sedetail itu ya? Iya, kita pakai wooden spoon. Terus kan
Oke, kayak oke. tempatnya itu kan dari Baggage Box kan dia tuh kayak tempat yang kayak terbuat dari bambu gitu kan. Nah, terus papernya aku pakai paper bag. Jadi bener-bener kayak Oh iya iya iya. semua yang eco friendly gitu. Kecuali yang besar pun itu aku pakai yang box, tapi boxnya tuh dari kertas gitu loh. Yang Cokurate gitu. Oh iya iya. Nah, Waktu kau buat brand si Livio Cake ini sendiri, kamu udah kepikiran nggak sih untuk aku maunya konsepnya eco friendly nih, atau pakai plastik dulu deh, lebih gampang. dulu aku pikirnya kayak langsung pengen eco friendly sih, kayak maksudnya biar kayak menjaga lingkungan kan. Terus pernah suatu saat eco friendly kan sendokku habis tuh. Terus aku langsung kayak bingung, aduh gimana nih, soalnya kan belinya harus online kan rata-rata. Kayak nggak ada orang yang jualan kayak gitu loh di Malang setahu gue. Terus akhirnya terpaksa pas itu aku beli sendok plastik. Tapi ya udahlah, gimana lagi. Untuk sementara waktu kan. Sementara waktu banget. Oke, Lid. Sebenarnya alasan kamu ngambil nama Livio Cake itu kenapa? Karena dari itu Livio Atau kan. iseng aja kayak ya udahlah, yang ada aja di Google. Enggak. Aku malah enggak menemukan di Google. Bahkan aku sempet searching gitu di Google. Nama brand kue gitu. Kamu sempet search? Oke. Dan terus kan kayak akhirnya kayak nggak menemukan, kayak semuanya aneh gitu. Terus akhirnya aku kayak mikir apa ya gitu. Terus akhirnya aku mikir kan dari namaku Elita Li. Terus yang Jovita V. Nah kan Livi itu. Terus akhirnya kayak kue kan bulat. Nah terus makanya kayak tak tambahin O. Terus belakangnya cake. Jadi kayak sebagai menggambarkan kue gitu. O-nya itu sebagai menggambarkan kue. Makanya kenapa aku sempat bikin logo itu lebih kayak 3 empatan logo. Soalnya pertamanya tuh makanya logoku yang sekarang tuh Livio Cake. O-nya kan kayak dari mixer gitu kan. Jadi kayak itu menandakan kayak kuenya. Kayak ada beberapa logo juga yang tengah-tengahnya tuh kue. Ini boleh ya, dong, aku tunjukin beberapa. Kayak ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah ini kan kayak bundel gitu kan. Terus sebenarnya aku juga bimbang mau pakai ini atau yang aku pakai sekarang. Dan akhirnya sekarang pakai yang sekarang ini ya. Soalnya kayak aku tanya teman-teman aku, kayak bagusan mana gitu. Dia kayak setuju, mending yang ini deh kayaknya gitu. Lid, sebenarnya karakter apa sih yang kamu tunjukin di Livio Cake ini? Kayak cheerful kah, atau kayak aku mau elegan nih kesannya, atau ada kepikiran lain nih? Sebenarnya karakternya kayak aku pengennya yang elegan gitu. Maksudnya kayak yang simple gitu. Soalnya kan kalau yang cheerful kan pasti kayak warnanya nggak cuma putih hitam kan. Pasti kayak banyak warna-warna lainnya, ada gambar-gambarnya yang kayak gambar manusianya, karena kan gitu kan. Aku pengennya yang kayak simple tapi mudah. Tapi by the way, dari style kamu udah kelihatan sih, kayak elegan banget sih stylenya. Seriusan. Oke, Lid, kembali lagi. Oke, sebenarnya dari kesan elegan itu kan kita ingin memperkenalkan ke mereka kan. Gimana sih cara kamu tuh memperkenalkan ke orang-orang, ini ada Livio Cake gitu, sedangkan juga banyak kue-kue lain gitu, dan banyak kompetitor juga untuk soal kue ini kan, kalau apalagi di Malang. Gimana cara kamu mempertahankan dan juga memperkenalkan gitu ke mereka? Nah itu kan emang ya di Malang tuh banyak banget kompetitornya. Sebelum aku bikin pun itu kayak aku udah nge-start gitu loh, kayak banyak. Bahkan sampai sekarang pun masih bertambah gitu loh akun-akun baru. Ada aja yang baru. Ada aja yang baru, semakin banyak gitu. Kayak mama aku bilang gini, kalau ya percaya aja rezeki udah diatur sama Tuhan gitu kan. Kayak akhirnya kayak ya udah aku cuman promosi dari teman-teman. Kayak kamu pun bahkan aku kayak minta tolong promosi gitu kan. Terus kayak promosi ke teman-teman. Terus bahkan awal-awal dulu Juni itu yang beli juga rata-rata temen sih. Pasti dari teman-teman juga kan awalnya. Terus akhirnya kayak udah mulai kesebar, lebihnya kan kayak dari mulut orang ke orang sih, daripada cuman kayak HIG. Soalnya aku udah pernah kan dulu nyoba HIG, itu kayak aku tuh nggak berpengaruh gitu loh di aku.
Terus aku nyoba beberapa bikin TikTok gitu, itu juga kayak nggak pengaruh ya dia gitu. Terus akhirnya aku nyoba itu dari mulut ke mulut, aku terus kan aku juga ikut pagrayu kan. Oh iya. Jadi kayak aku Memperkenalkan juga ke mereka. memperkenalkan. Lid, kan kamu juga promosi nih ke teman-teman juga, terus dari lewat IG juga bahkan kamu promosiin. Pasti kan ada orderan yang aneh-aneh. Orderan paling aneh apa nih? Sebenarnya yang aneh tuh tren ahli cake. Oke. Aneh Sempat trending banget kan abis iya, itu. makanya kayak aku jadi gak perlu makan kalau lihat ahli cake gitu. Jadi kayak orang-orang kok malah beli ahli cake gitu. Dan terus kayak orang-orang bilang kayak gampang bikin ugly cake, sebenarnya susah buat kita yang udah bisa bikin kue gitu loh. Yang udah terbiasa yang kayak detail, bagus gitu kan. Kayak kita udah biasa kayak berusaha semaksimal mungkin biar bagus. Ini malah berusaha untuk dijelek-jelek Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi rada bingung bikinnya. Terus kayak kita udah bikin jelek nih menurut kita. Terus customer bilang Terlalu bagus Kak. masih bagus ini Kak. Iya, iya. Waduh gitu kayak kita. Terus gimana lagi ya gitu. Tapi itu membuat kamu jadi tertantang kayak atau aduh gue nggak mau deh buka orderan itu lagi gitu. Tertantang sih, maksudnya kayak seru sih ya bikin itu kayak kita jadi kayak nggak perlu effort kan, kayak Iya iya iya. meskipun kita nggak mood bikin kue, kita tuh tetap bisa ngerjain kue ugly cake gitu loh. Iya iya iya. Soalnya kalau bikin kue itu kita harus butuh mood, kalau nggak gitu bakalan jelek. Kayak ngefek ke semuanya ya. Nah, hasilnya tuh kayak nggak maksimal gitu loh. Nah, Lid, pas kamu kan pas buat kue itu perlu desain kan. Nah, kamu mendesainnya tuh gimana sih? Atau kamu kayak menerima requestan mereka atau kamu udah menetapkan oh ini nih yang udah ada di display kayak gini nih Kak. Nah sebenarnya itu tuh aku request by request, jadi mereka tuh bisa request sesuai mereka mau gitu loh. Jadi mereka tuh nggak gimana ya, aku juga nggak nentuin. Jadi mereka yang full milih, cuman kalau mereka tanya pendapat aku bakalan ngasih pendapat gitu loh. Jadi kayak misalnya Kak ini bagusan ini apa gini ya, atau ininya diganti. Mengenai revisi nggak sih di Vio Cake sendiri gitu? Sebenarnya kita itu ngasih 1 kali revisi. Kalau misalnya ada orang kayak mau lihat hasilnya dong gitu, kita tuh sebenarnya ngirim hasilnya sih sebelum kue itu dikirim atau diambil. Biasanya emang aku kirimin hasilnya, habis itu kayak Kak kalau misalnya tulisannya diganti gini boleh nggak? Jadi kayak aku menerima emang 1 kali revisi, soalnya kan kadang juga aku bisa kayak typo tulisan atau gitu kan. Nah terus kayak gambar gitu kadang kayak Kak boleh tambah ini dikit gak gitu, itu nggak apa-apa selama masih 1 kali revisi. Kalau di atas itu udah tak kenain charge sih. Oh berarti maksudnya ada ketentuannya SOP-nya sendiri gitu ya untuk mengenai Vio Cake ini sendiri gitu kan. Fit, dari bisnis Vio Cake ini kamu ada rencana bikin bisnis lain nggak mengenai kue atau di luar kue? Bisnis lain mengenai kue atau di luar kue sebenarnya ada, kalau di luar kue itu ada. Oh iya. Malu kita. Ya Allah. Berarti udah ada planning kan? Udah, emang perlu disebut. Oke, keep aja, siapa tahu nanti kayak sebenarnya dep. Elita Jovita bikin cabang lain atau bikin usaha lain nggak? Oke. Iya usaha sih sebenarnya. Kayak nggak tahu sih. Oke. Ada maju mundurnya nggak? Maju mundurnya itu sebenarnya kayak di karyawan ya. Kalau misalnya menentukan karyawan kan pasti kayak butuh yang bisa dipercaya, Iya yang bener banget, apa, bener. gitu kan. Jadi kayak susah ya. Berarti selama ini kamu handle semuanya sendiri ya? Iya. Ya, keren sih Lita. Oke Lit, kita next ya. Lebih ke ini sih. Apa ya? Gimana kamu tetap mempertahankan usahamu ini sampai kayak orang udah tahu, apalagi di luar Malang gitu. Ada nggak sih rencana untuk memperkenalkannya tuh ke luar Malang juga? Ada. Kemarin kita sempat ke Bali juga. Iya oke, ya keren banget. Ke Bali, terus sempat kapan lalu jadi hampers buat dikirim ke Jember sama dikirim ke Surabaya. Oh berarti udah di luar Malang ya sekarang ya? Jadi kayak emang kalau misalnya mereka butuh buat di luar Malang bisa, kalau Bisa di order kepada Vio Cake ya, boleh. Oke. Terus
kalau cabang di luar Malang sih masih belum kepikiran ya. Soalnya kayak di luar sana pun banyak saingannya, apalagi di Jakarta itu banyak banget. Iya sih, kota Jakarta kan kota paling Iya. gede gitu, apa padat kan. Banyak banget, tapi kue kita udah pernah sampai ke Jakarta. Wah, keren banget. Seriusan, serius. Wah, keren sih. Maksudnya kayak gak expect kayak gitu. Kayak aku kira sejauh ini kayak masih di Malang ya, paling pun di putaran Jawa, yang saya Jawa Timur gitu kan. Aku udah deg-degan sih pas nyampe Jakarta tuh, kayak aku bener-bener ini gimana? Wah, Kuenya apa bisa nih aku sampai order nih gitu. buat di luar Malang nih. Bisa. Oke, Nit, sorry. Harapan kamu apa sih buat Livio Cake itu sendiri? Harapannya semoga Livio Cake semakin dikenal banyak orang. Amin, amin, amin. Semoga banyak cabangnya. Ya, tidak di Malang saja. Dan semoga cepat punya karyawan yang banyak ya, karena aku sendiri pengen buka lapangan pekerjaan buat orang. Benar-benar. Jadi kayak kan itu kayak katanya kurang lapangan pekerjaan atau apa. Tapi semenjak kopi. Aku tuh pengen gitu loh menciptakan lapangan pekerjaan. Soalnya aku tuh tipe orang yang kayak sulit kalau di bawah tekanan. Makanya aku lebih memilih bisnis Bikin usaha sendiri. gitu. Kayaknya sama kayak di cafe nih. Gak bisa nih di bawah tekanan tuh gak bisa gitu. Semakin di bawah tekanan itu semakin kita malas bekerja kan. Iya, iya, iya. Kayak gak ada semangat buat kerja gitu loh. Jadi kayak gak bisa. Mending aku yang bikin lapangan pekerjaan gitu loh. Dan aku akan berusaha semaksimal mungkin buat apa itu kayak gak ada jarak antara karyawan sama owner. Jadi kayak bener-bener deket gitu lah itu. Fit, by the way, mengenai karyawan dan tenaga kerja lainnya, kamu sebenarnya ada kerjaan lain gak sih selain dari Livio Cake itu sendiri? Ada Pagrayu IO. Oh, kamu IO juga? Susah nggak? Dibanding kamu jadi pagar ayu dan IO, mending yang mana sama Livio Cake sendiri itu bikin kue? Sebenarnya dua-duanya sama-sama aku seneng. Maksudnya kayak aku tuh fun pas Pagrayu sama IO itu, soalnya kayak mereka kan berinteraksi sama banyak orang ya. Jadi kayak aku kan orangnya extrovert, jadi kayak suka berinteraksi. Jadi kalau misalnya Pagrayu atau IO pun aku bakalan seneng ngejalani itu. Jadi kayak aku kayak ceria-ceria aja, capek pun kayak gas gitu. Ya, jadi kayak lebih seru gitu, langsung di-charge sama lingkungan-lingkungan gitu. Iya, kalau Livio aku suka soalnya hobiku. Masak. Terus kalau aku punya karyawan itu pasti lebih rame. Oh, jadi iya, kayak iya, lebih iya. seru Oh, gitu iya, loh. iya. Makanya Iya. aku butuh kayak semoga doain aja. Amin. Jadi kita doain yang terbaik buat Livio Cake. Semoga usahanya makin lancar, cabangnya juga makin banyak ya. Amin. Kamu bisa sambil makan ya, Lid? Oh iya. Aman-aman. Lid, dari kamu membranding Livio Cake ini sendiri, dari kamu desain logonya, ada nggak sih efeknya gitu dari kamu desain? Apakah dari awal kan ini udah mau jalan 2 tahun? Apa yang kamu rasain, Lid? Dengan logo Livio Cake ini? Kalau logo, aku tidak berniat rebranding ya. Iya. Logo, kayaknya aku sangat cinta ya logoku gitu. Tapi kalau dari desainku yang dulu sama yang sekarang itu bisa sangat dilihat ya kayaknya di Ada sini perubahannya gitu? Iya, kayaknya ada perubahannya deh menurutku ya. Soalnya kayak aku merasa dulu itu kayak sangat bergantung pada Canva. Jadi maksudnya kayak ya memang Tapi Canva Canva tuh, the best. iya Canva the best. Love banget Sangat sama membantu. Canva. Maksudnya kayak terlalu ikut di Canva-nya, maksudnya template-nya tuh nggak ada yang aku rubah gitu loh, Oke. cuma rubah tulisan gitu. Nah kalau sekarang tuh mulai kayak nyoba dari template kosong, jadi kayak Berarti mulai dari nol ya? kayak nyari-nyari di Pinterest, ini gabung sama ini. Jadi kayak berusaha mulai mikir gimana biar nggak sama. Soalnya dulu tuh aku malu banget kenapa sama kan template-nya tuh bener-bener sama, terus kayak ada toko lain pakai template sama. Oh Jadi iya. kayak bener-bener wah, Jadi kayak kamu harus kok ganti gitu. iya, jadi kayak waduh kok sama gitu ya. Ah. Makanya akhirnya kayak mulai aduh jangan terlalu mirip deh sama Canva. Terus kan kayak kalau misalnya hari-hari besar kan kita selalu ngucapin gitu kan, Oh kayak iya, iya. apa Lebaran. Natal, Lebaran gitu kan kayak ngucapin. Jadi selalu kayak bikin gimana ya biar gak ada orang yang mirip gitu loh seenggaknya. Jadi ya
udah mulai belajar desain dikit-dikit ya, nggak cuma desain di kue tapi desain di HP gitu. Oke, Rit, dari kan pasti ada perubahan juga yang kamu ngerasain kan dari logo kamu itu sendiri, dari branding kamu itu sendiri. Ada rencana mau rebranding nggak atau mau ganti branding kamu? Enggak. Atau karakter juga kamu mau ganti gitu? Enggak ya? Kalau karakter di IG ya maksudnya kayak karakter di Livioke. Nah Livioke kan ditunjukinnya dari IG kan, IG sama desain kuenya gitu kan. Kalau karakter dari IG sendiri, aku pengennya nanti Livioke anu sih kayak highlightnya tuh aku bikin jelas, kayak desain ini. Jadi kalau misalnya orang tanya, Kak desainnya simple gimana? Kak desainnya jadi lebih gampang juga untuk jadi kayak aku tinggal kayak bisa cek IG, ini highlightnya ada ini. Nah mulai sekarang tuh udah aku kayak mulai terapin gitu, tata-tata. Terus kayak fixnya, backgroundnya udah mulai aku estetikin, jadi kayak lebih polos, simple tapi jelas gitu. Soalnya dulu tuh aku kayak ribet banget, kain lah, tile lah, terus kayak bener-bener kayak aduh ribet dah semuanya. Jadi kayak akhirnya aku milih pakai wallpaper yang bisa yang simple tapi kayak klasik, estetik gitu. Oke, Lip, berarti untuk sejauh ini kamu memang belum ada untuk yang maksudnya ganti karakter yang cheerful tuh atau nyari yang kayak monokrom atau tuh belum ada, tapi lebih ke elegan berarti kamu untuk mempertahankan itu gitu. Pasti kan secara nggak langsung dari kamu mendesain kue itu sendiri, kamu juga pasti lebih mengenal cara mempromosikan juga gitu. Kita balik lagi ke desain kue, susah nggak sih untuk kamu, maksudnya kan tetap mempertahankan elegan itu di karakter kamu dan juga dengan konsumen yang keinginan itu pasti beda-beda gitu. Konsumen kadang juga banyak yang suka kayak rame dan cheerful, sedangkan aku kayak suka yang simple gitu kan. Ya ada dan aku berusaha kayak emang nuruti konsumen itu, dan kayak puji Tuhannya konsumen itu seneng gitu dengan hasilku yang meskipun aku nggak tahu dari sudut pandang cheerful itu yang bener-bener cheerful gimana gitu, tapi kan aku kayak nyari referensi yang banyak supaya kayak ini tuh jadi kayak sesuai apa yang dimau sama konsumen. Maka dari itu balik lagi yang kayak tadi, kita siap menerima satu kali revisi, soalnya aku juga nggak bisa meyakinkan semua orang untuk kayak mau kayak misalnya sekali jadi kayak langsung lucu banget. Kadang kan kayak banyak orang yang langsung berespon positif kan sama itu, tapi kadang juga ada yang kayaknya kurang ini deh Kak gitu. Jadi kayak makanya aku menerima itu. Dengan kamu terjun di masalah Livioke gitu buat branding kamu, pasti kan secara langsung kamu juga belajar mengenai desain. Sedangkan kamu ngambil jurusannya itu tata boga. Susah nggak untuk mengenal desain, kayak harus promosi, harus buat desain ini, desain itu, terus kamu branding A, B, C gitu? Jujur susah banget. Aku dulu itu sempet nyerah sampai aku nyewa sepupuku buat desain. Buat kayak bikin desain pas Livioke giveaway kapan lalu. Saya benar-benar pas itu kan aku lagi magang, hektik, terus apa-apa harus aku kerjain sendiri, jadi benar-benar kayak nggak ada waktu buat nyentuh desain. Sedangkan desain itu kan butuh otak yang fresh juga ya. Benar-benar. Jadi kayak hampir sama bikin kue juga ya. Jadi kayak benar-benar susah banget. Akhirnya aku bayar sepupu aku buat ngedesain itu. Jadi kayak akhirnya didesainin sesuai sama yang aku mau gitu loh. Berarti tapi untuk kedepannya tetap kamu yang desain atau ada campur tangan sepupumu juga? Kedepannya tetap aku yang desain. Cuman pas di saat-saat aku magang aku mulai menyerah. Mungkin waktunya juga nggak pas kan waktu itu. Nggak pas banget. Terus sejauh ini selesai aku magang itu aku udah berusaha semaksimal mungkin buat ngedesain. Apalagi yang kemarin sempat lebaran itu dari desain cardnya, desain stikernya itu aku udah bikin sendiri, dan aku bikin sesuai dengan tipeku yang simple tapi cantik gitu loh. Jadi kayak aku bikin kayak gitu. Terus kan juga kalau feeds IG itu aku juga kayak bikin yang lebih kayak estetik, terus kayak jadi kayak kue terus di pinggirnya ada tulisannya
maunya yang kayak rada estetik kayak gitu. Jadi kamu handle semuanya dari desain, dari Iya. bikin kue, dari customer segala, balas-balas juga masih kamu kan? Iya, masih aku. Lit, kalau kamu untuk mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang mau buat juga mungkin produk yang sama ataupun beda gitu. Apa sih pesan-pesan buat mereka kayak untuk tetap semangat buat mungkin produk baru, branding baru buat mereka? Buat kalian yang mau memulai bisnis ya, Iya. guys. Satu aja tuh, pantang menyerah. Pokoknya kalau sepi itu bukan berarti nggak laku gitu loh. Mungkin kalian kurang branding atau kurang menarik, jadi lebih membuat ke ide lebih menarik atau nawarin bahkan Promosi harus juga ya. kalau bisa bagi-bagi brosur Iya, kan, iya. tergantung apa yang mereka jual kan. Iya. Nah itu juga bisa. Terus juga apa itu namanya, kayak dari suara ke suara. Jadi kayak kamu promosi ini ke kalau orang tua kan rata-rata kayak Iya. dari mulut ke mulut kan. Nah itu harus membangun kepercayaan ke customer. Terus banyakin relasi juga kan ke mereka. Iya, kayak gitu sih. Dan semoga Livio Cake juga akan buka kelas. Amin. Aku menunggu kelasnya untuk aku bisa join sih. Semoga tahun ini ya kesampaian ya. Amin. Semoga tahun ini. Oke, thank you ya Lid buat hari ini kita udah kenal mengenai Livio Cake itu sendiri, mengenai pribadi kamu juga gitu. Thank you semuanya yang udah nonton. Semoga informasi ini menjadi berkat buat kalian.